Ayu Ting Ting resmi menjanda kini. Majelis Hakim sudah mengetuk palu karena Enji tak pernah hadir dalam sidang. Ibunda Ayu, Umi Kalsum, langsung larut dalam tangis bahagia anaknya bercerai. Lalu benarkah karena baru 20 hari menikah tidak ada harta gono gini? Benarkah pula Ayu Ting Ting menolak dinafkahi Enji? Karam sudah rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Karena 2 kali sidang Enji terus mangkir, akhirnya kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan cerai Ayu beserta seluruh tuntutannya. Maka dengan jatuhnya putusan verstek atau putusan yang tidak dihadiri tergugat, hak asuh Bilqis Sumaira Rozak, buah cinta Ayu dengan Enji, jatuh ke tangan Ayu. Ditambah secara tiba-tiba saja, Umi Kalsum dijadikan sebagai saksi di persidangan kemarin, semakin menguatkan alasan hakim mengabulkan permohonan cerai Ayu. Abdul Rozak pun sampai mengucap takbir berkali-kali saat pulang. Alhamdulillah lancar, senang, udah lega, udah lebih tenang. Ya udah, ya saya jalanin kehidupan sama anak saya seperti biasanya. Gugatan cerai yang diajukan oleh saudari Ayu Ting Ting ini telah dikabulkan. Lalu yang kedua, terhadap tuntutan hak asuh anak juga ditetapkan oleh majelis hakim jatuh pada penggugat selaku ibu kandungnya ya. Jadi ditetapkan diasuh atau dipelihara oleh saudara penggugat, dalam hal ini Ayu Rosmalina. Dari segi hukum, kalau tidak hadir berarti setuju cerai. Kalau udah setuju cerai ngapain datang lagi gitu loh. Semua apa yang dalam gugatan kita itu dikabulkan oleh majelis hakim ya. Kita minta cerai, kita minta anak ikut kita, itu semuanya dikabulkan. Kan dari awal si Enji mengatakan anak biar ibunya yang merawat karena baru umur 2 bulan. Alhamdulillah senang ya, mudah-mudahan yang terbaik buat anak ayah, doain aja supaya anak ayah kedepannya lebih baik. Kaget lah, siapa waktu disumpah juga ibu nangis. Adalah istilahnya ya, dia bilang kenapa ibu setuju nggak untuk Ayu bercerai, itu salah satu utamanya ya, kata ibu. Dari hati saya, ya saya setuju. Kenapa? Kan ibu kan Ayu, saya orang tuanya Pak. Saya yang melahirkannya. Apapun anak saya yang berbicara, apapun keluhan anak saya berbicara, siapa yang nggak sakit orang tua hatinya. Ayo, dadah. Ani. Ayah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meski majelis hakim memang masih akan melayangkan putusan verstek tersebut kepada Enji untuk memastikan apakah ada keberatan atau tidak. Tapi dengan pernyataan kuasa hukum Enji tadi, jelas lepas sudah status Ayu sebagai istri Enji. Maka tak heran kalau Umi Kalsum dan Abdul Rozak sampai menangis menyambut putusan majelis hakim. Bagi Abdul Rozak dan Umi Kalsum, putusan cerai yang dijatuhkan hakim seolah membebaskan Ayu dari derita dan kepedihan. Aduh, nggak bisa kita ungkapin ya, benar-benar luar biasa banget perjuangan, subhanallah, buat anak ayah. Sampai kalau dibilang air mata mau udah kering kali ya kalau melihat anak ayah seperti itu. Tapi sekarang ayah hanya bersyukur. Alhamdulillah, doa ibu dijabah di situ. Mengeluarkan air matanya ini selesai, bersyukur gitu ya, senang gitu. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan, Ayu harapan air lancar gitu kan segala masalahnya. Bersyukur doang, udah bisa nyampe sujud syukur ini. Insya Allah selalu melindungi Ayu deh sama anaknya, bahagia buat Ayu sama anaknya. Itu aja, ibu nggak mau berpikiran negatif sama orang ya. Pokoknya ibu hanya minta sama Allah lindungi anak ibu dari orang-orang yang zalim. Bila gugatan cerai biasanya diiringi tuntutan pembagian harta, Ayu justru tak menyinggungnya sama sekali. Mungkin sudah teramat dalam luka di hati Ayu. Alih-alih menuntut harta gono gini, nafkah untuk dirinya selama masa idah maupun nafkah untuk Bilqis, Ayu tak sudi mengharap dari Enji. Ayu tampaknya trauma karena soal dolar yang pernah diberikan Enji kembali diungkit-ungkit ketika mereka tak lagi tinggal bersama. Namun soal harta gono gini, pihak Enji justru punya pandangan lain. Tak ada harta gono gini karena mereka baru 20 hari menikah sudah berpisah. Nggak usah, terdiungkit-ungkit, ngeri. Mengenai biaya bulanan, mengenai harta gono gini, itu sama sekali kita tidak tuntut dalam
gugatan kita tidak menuntut untuk dinafkahi, kita tidak menuntut pembagian harta gunung gini. Jadi dalam gugatan kita hanya menginginkan perceraian itu sendiri dan hak asuh anak jatuh pada kita. Harta gunung gini yang mana? Orang baru cuma 20 hari kawin. Harta gunung gini, nggak ada harta gunung gini. Udah lah, saya emang nggak minta apa-apa, nggak minta harta gono gini, nggak minta untuk dinafkahi. Insya Allah saya masih mampu, walaupun hasil jeripaya saya cuma sedikit, tapi insya Allah bisa menghidupi anak saya dan keluarga. Lagian juga apa yang mau dipinta, nggak ada juga kali yang mau dipinta. Bertolak belakang dengan kebahagiaan Ayu Ting Ting, pasca menolak tes DNA pihak Putri yang meradang giliran serang Bopak. Benarkah Putri pernah ingin menggugurkan kandungan karena tak kunjung dinikahi Bopak? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Kontras dengan Ayu Ting Ting yang merasa lega dan bahagia cerai dari Angie pasca menolak melakukan tes DNA, kini giliran pihak Putri yang menyerang Bopak. Putri dan keluarganya merasa terhina atas tindakan Bopak yang meminta melakukan tes DNA. Mengapa Putri menuduh Bopak hanya mencari sensasi? Benarkah Putri pernah ingin gugurkan kandungan karena tak kunjung dinikahi Bopak?